Terima kasih Bapak Yahweh, berbicara kepada kami, mempelai-mempelai kudus Adonis Wahamasya. Kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Mempelai-mempelai Adonis Wahamasya. Ya, sahabat Shalom, Hak Sameach Yom Kippur, ya. Puji Bapak Yahweh, kita hari ini di Sabat ini kita memasuki perayaan Yom Kippur, ya, hari pendamaian atau hari penebusan, ya. Jadi ini adalah hari raya yang ke-6, ya, sesuai dengan Imamat 23, hari raya ke-6, ya. Hari raya pertama itu adalah Paskah, ya. Jadi Paskah itu, Pesak itu adalah hari di mana bangsa Israel, Bani Israel itu masuk ke tanah perjanjian, ya. Lalu hari raya kedua itu adalah hari raya roti tidak beragi. Artinya apa? Artinya Bapak Yahweh itu ingin mengingatkan bangsa Israel, Bani Israel, bahwasanya mereka itu masuk ke tanah perjanjian itu banyak di situ penyembah-penyembah ilah-ilah lain, Baal. Makanya Bapak Yahweh mengingatkan supaya mereka tidak mengikuti penyembah-penyembah yang ada di tempat itu, penyembah Baal, ya. Makanya ragi itu bicara penyembahan bukan Bapak Yahweh, ya, bukan Adonis Wahamasya, ya, artinya itu ragi. Makanya Adonis mengatakan, aku tidak berbicara mengenai ragi roti, ya, tetapi aku bicara mengenai ragi orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, ya. Di zaman akhir ini banyak, ya, pengajaran-pengajaran seperti orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Jadi ragi itu bukan bicara makanan, ya, bukan bicara bahan makanan, ya, seperti orang-orang di luar sana yang mengklaim kalau perjamuan setiap hari berarti kita tidak makan tempe, ya, karena tempe terbuat dari ragi. Ya, bukan itu maksudnya, bukan masalah makanan minuman. Karena tidak ada satu orang pun bisa masuk ke Samaim gara-gara makanan minuman. Ya, hati-hati berbicara, ya. Jadi saya ingin sampaikan, bicara ragi itu bukan bicara makanan, tetapi bicara ilah-ilah lain. Ya, itu hari raya kedua. Lalu hari raya ketiga itu adalah hari raya buah sulung. Jadi artinya ketika bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, tanah yang sudah diberikan oleh Bapak Yahweh kepada Bani Israel, disitulah mereka itu memberikan persembahan sulung mereka, buah sulung, ya. Jadi dari segala yang pertama mereka dapatkan di tanah tersebut, itulah yang dipersembahkan. Makanya disebut hari raya buah sulung, Yom Habikurim. Lalu yang keempat, ya, itu adalah hari raya Shavuot, ya. Jadi tadi yang hari raya pertama sampai hari raya ketiga itu dilakukan di bulan Nisan, ya. Hari raya keempat, hari raya Shavuot atau turunnya Torah itu dilakukan di bulan Siwan, ya. Lalu hari raya ke-5 itu adalah hari raya Rosh Hashanah atau hari raya Yom Teruah. Disitulah sangkakala dibunyikan, dan di hari raya Yom Teruah inilah dimulai tahun baru Ibrani pada saat 1 Tisri, ya, itu bulan ke-7. Dan kemudian di hari raya ke-6, yaitu hari ini kita merayakan Yom Kippur, ya, hari raya pendamaian, ya. Ya, di ILT 3 disebut hari raya penebusan, di terjemahan baru disebut pendamaian, ya. Sebenarnya lebih cocok itu pendamaian, ya, menurut saya, ya, karena penebusan itu sudah dilakukan, ya, sejak dulu, ya. Karena definisi penebusan itu agak berbeda sebenarnya dengan arti dari pendamaian. Artinya pendamaian itu manusia itu didamaikan dengan Bapak Yahweh karena dosa kita itu terpisah, ya. Makanya kita didamaikan oleh Bapak Yahweh, ya. Makanya
Yom Kippur itulah pendamaian. Jadi kalau mempelai-mempelai Adonai Swamasya melihat ya di channelnya Israel saat ini, hari ini, itu mereka berkumpul semua di tembok ratapan, ya. Mereka berdoa, artinya mereka membaca Torah, ya, dan mereka bernyanyi di wilayah Bait Suci yang saat ini ramai, ya. Itulah di tembok ratapan, ya. Mereka bernyanyi-nyanyi dengan untuk merayakan Yom Kippur, ya. Lalu di hari raya terakhir, hari raya ke-7 itu adalah hari raya Sukkot, hari raya Pondok Daun. Itu besok kita rayakan, ya, hari Rabu tanggal 16 Oktober mulai dari jam 6 sore, ya. Itu sudah mulai dirayakan Sukkot, dan Sukkot ini dirayakan sampai 7 hari. Tetapi di hari ke-8 itu dikatakan harus ada pertemuan kudus, ya. Jadi kalau tadi hari raya Rosh Hashanah itu cuma 1 hari, ya. Hari raya Yom Teruah 1 hari tadi, ya. Lalu saat ini juga hari raya Yom Kippur itu 1 hari, ya. Nah, cuma memang ya saya agak ini juga sebenarnya, ya, agak sedih juga, ya. Kenapa? Karena di hari raya Yom Kippur ini justru orang-orang itu saling maaf-memaafkan, ya. Jadi ada kesan seolah-olah kita ini saling maaf-memaafkan itu 1 kali 1 tahun, ya. Ini sebenarnya karena kita memaafkan itu, saling maaf-memaafkan itu setiap saat, setiap hari, setiap saat, ya. Jadi bukan cuma sekali setahun, tidak. Nanti kalau udah sekarang selesai, besok tidak ada lagi memaafkan, gitu, ya. Jangan, ya. Jadi jangan kita artinya mengikuti suatu tradisi yang tidak sesuai dengan firman Bapa Yahweh, ya, firman Adonai Swamasya. Karena kita memaafkan itu ya harus setiap saat. Bahkan dikatakan sebelum matahari terbenam, kita sudah harus memaafkan, mengampuni, ya, apapun kesalahan orang itu. Ya, jadi artinya bukan 1 kali 1 tahun, ya. Itu yang harus kita pahami mengenai Yom Kippur. Dan juga kita tidak ada tradisi, ya, mencatat dosa-dosa atau kesalahan kemudian nanti dibakar, ya, kertasnya itu, tidak, ya. Karena seperti pernah saya sampaikan, dosa kita ini sangat banyak, ya, sangat-sangat banyak, ya, bisa miliaran selama kita hidup, ya. Bagaimana kita bisa mencatat miliaran dosa, ya. Dan beda, ya, pengampunan dosa atau minta ampun dosa dengan pengudusan itu beda, ya. Nanti kapan-kapan saya akan bicara mengenai apa bedanya pengampunan dosa dengan pengudusan. Semua kepercayaan mengakui dan percaya kalau mereka minta ampun pasti diampuni, betul. Itu pasti diampuni dosanya, tapi dosa yang mana dulu? Dari misalnya 1 miliar dosanya, itu tidak mungkin dia bisa ingat. Karena yang diucapkan itulah yang diampuni. Kalau dia cuma mengingat cuma 1000 dosa, padahal masih ada 900 juta lebih dosa yang harus diampuni. Artinya apa? Nggak mungkin dia masuk ke Samaim, ya. Karena Bapak Yahweh itu adil, ya. Jadi jangan dikira Bapak Yahweh tidak adil. Dia itu adalah Yahweh yang adil, maha adil, ya. Jadi ketika kita minta ampun, kita diampuni. Tapi kan dosa ini banyak. Termasuk dosa keturunan pun itu dosa yang harus kita bawa, ya. Itu yang kita harus pahami, ya, mengenai pengampunan dosa. Itulah yang sering terjadi dalam perayaan Yom Kippur, ya. Jadi kita tidak melakukan seperti itu, mencatat dosa dan kertasnya dibakar atau gimana, gitu, ya. Jadi kalau di Israel itu juga begitu. Mereka catat permintaan mereka catat dosa mereka, terus dimasukkan ke dalam selah-selah batu yang ada di tembok ratapan, di Western Wall, tembok barat, ya. Itu yang sering dilakukan, ya. Dan di situ banyak sekali kertas-kertas, ya, dipelintir-pelintir, dimasukin, ya, di sana. Bahkan mereka berdoa sambil nangis-nangis, ya. Padahal
Adoniswa kan bilang, kalau kamu berdoa jangan lagi kamu mengarah ke tempat istilahnya ke Yerusalem, tetapi kamu berdoalah, masuklah ke kamarmu, kunci pintu, berdoalah. Karena Bapamu yang di Samaim, Bapa Yahweh itu mendengarkan doa kita di tempat yang tersembunyi. Karena apa? Karena Yahweh itu adalah roh. Ya, dia ada di mana-mana. Dia itu yang disebut omnipresent. Ya, bukan berarti omnipresent itu dia ada di tempat yang kotor, tidak. Ya, seperti pernah saya sampaikan, alam roh itu tempat kotor, tempat kumuh. Ya, dia maha hadir, betul, dia maha hadir. Tapi bukan berarti Bapak Yahweh itu hadir di tempat kotor, tidak. Ya, tidak mungkin dia hadir di tempat-tempat, maaf, di tempat-tempat rumah-rumah bordil, di tempat-tempat pejudian. Bapak Yahweh hadir, tidak, ya. Sekalipun dia bisa hadir di mana saja, bahkan di bawah laut sekalipun dia bisa hadir, ya. Tetapi dia tidak akan hadir di tempat-tempat kotor, termasuk juga di alam maut pun dia tidak mau hadir, ya. Kecuali kalau dia membawa mempelainya untuk melihat-lihat alam maut, ya, seperti yang dia lakukan kepada saya. Itu dia tujuannya apa? Untuk menjaga, ya, supaya setan itu, si fallen angel itu jangan merampas jika kita masuk ke alam maut, ya. Itu artinya, ya. Jadi bukan berarti omnipresent itu dia hadir di mana-mana, tidak, ya. Tapi dia bisa hadir ketika kita butuhkan, ya. Itu yang harus kita pahami mengenai hari-hari raya besar yang tadi sudah saya sampaikan. Kita sekarang masuk dulu ke visi misi dan hierarki Samaim dan latar belakang. Visi kita adalah masuk ke Samaim hidup-hidup, ya, masuk ke surga dalam kondisi hidup-hidup, tidak mengalami kematian, ya. Artinya kita diangkat hidup-hidup termasuk tubuh jasmani kita, ya. Dan di atas ketika kita diangkat itu hanya hitungan sekejap mata, tubuh kita, tubuh fisik kita ini dirubah menjadi tubuh kemuliaan. Ya, jadi tidak ada yang namanya mati terus roh kita naik, tidak, ya. Banyak orang belum mengerti arti pengangkatan, arti rapture, dan sebagaimana yang saya sering sampaikan melalui renungan-renungan sebelumnya, rapture itu bukan cuma sekedar diangkat, ya, tetapi dijemput. Kita dijemput oleh pencipta kita, yaitu Adon Yeshua HaMashiach. Makanya di setiap kita perjamuan, Yohanes 6, ya, mulai dari ayat 41 sampai 58, tubuh dan darah Adon Yeshua HaMashiach adalah makanan dan minuman. Ya, itu orang kalau tidak dibukakan tidak mengerti. Karena apa? Karena menyatu dengan tubuh dan darah Adon Yeshua HaMashiach itu adalah persiapan untuk rapture. Memang tidak tertulis, ya, makanya banyak orang-orang yang masih mengikuti Torah tidak mengerti, ya. Saya sampaikan, yang mengikuti Torah tidak mengerti menyatu dengan tubuh dan darah Adon Yeshua HaMashiach itu adalah persiapan rapture. Begitu juga di Yohanes 14 ayat 1 sampai 6, ya. Itu juga bicara rapture, ya. Makanya saya selalu sampaikan bicara rapture, bicara mempelai itu di zaman akhir, ya. Nanti saya akan jelaskan sedikit mempelai itu siapa, ya. Mempelai itu bukan fiancé, ya, bukan tunangan. Sekali lagi saya katakan, mempelai itu bukan tunangan, karena mempelai itu sudah ditetapkan, ya, sudah de jure, ya, secara hukum Samaim itu sebelum kita lahir, sebelum kita ada sudah ditetapkan. Ya, jadi Bapak Yahweh itu menjaga, Adon Yeshua HaMashiach itu menjaga mempelainya sampai ke kesudahan zaman. Jadi tidak ada istilah mempelai itu 50-50, ya, seperti 5 garis bijaksana, 5 garis bodoh. Berarti ada 50-50, 50% diselamatkan, 50% tidak diselamatkan, tidak. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih jelas sedikit, ya. Itu, jadi visi kita adalah masuk ke Samaim, ya, hidup-hidup. Karena apa? Karena kita dijemput oleh Adon Yeshua HaMashiach. Lalu pelayanan dan kantor pusat kita ada di Samaim, di Yerusalem Baru, ya. Ini berkali-kali saya sampaikan, kita ini cuma cabang, ya, cabang yang paling kecil, mungkin paling kecil di seluruh dunia, ya.
Artinya apa? Mungkin tidak ada ya jemaat penyembah Bapak Yahweh yang jumlahnya sekecil kita itu tidak ada. Sepertinya ya, tidak ada di seluruh dunia ini, tidak ada. Karena kita paling kecil ya. Jadi kalau netizen itu yang mengatakan kita ini pengajarnya sesat, ya tidak apa-apa ya. Lebih bagus kecil daripada miliaran dibinasakan ya. Paham ya maksudnya ya? Karena Bapak Yahweh itu dikatakan satu orang saja berharga ya, apalagi miliaran ya. Jadi jangan dikira miliaran itu bisa masuk ke Samaim, belum tentu ya. Saya sampaikan belum tentu ya, karena nanti saya dibilang menghakimi lagi ya. Belum tentu masuk Samaim. Lalu gembala agung kita adalah YYRH Echad ya. Yahweh Yeshua Ruach Kodes Echad, satu adanya. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi gembala sinode pusat kita ini YYRH Echad. Jadi kalau ada urusan apa-apa ya dengan YYRH Echad, bukan dengan saya ya. Saya tidak punya kuasa apapun ya. Istilahnya saya manusia biasa ya, yang hanya disuruh, diperintahkan ya. Jadi saya tidak punya kuasa apapun. Itu yang ingin saya sampaikan mengenai visi misi kita ya. Dan misi kita, saya ulangi lagi, misi kita adalah ready to rapture, siap untuk rapture ya. Jadi ini bukan cuma slogan ya, tetapi memang inilah yang diminta oleh Adoni Swamasya ya. Jadi artinya begini, mempelai Adoni Swamasya, sebenarnya lebih enak menjadi orang yang taat ya, orang yang rendah hati yang taat. Kenapa? Karena dengan orang rendah hati dan taat, dia bisa menguji roh. Ya, seperti kemarin saya sudah jelaskan mengenai ujilah setiap roh ya. Jadi kalau kita sudah mulai angkuh sedikit, masa sih itu pendeta sana atau pelayanan sana ngomong lebih tinggi dari nabi, lebih tinggi dari rasul. Itu di mana firman-Nya? Nah, selalu begitu ya. Karena apa? Karena orang-orang yang angkuh ini, ya saya sampaikan ya, artinya begini, dia hanya mengandalkan pikirannya, dia hanya tahu tekstual, ya. Padahal memahami dafar Elohim, dafar Adonisua itu harus menyeluruh, ya. Itu harus disingkapkan dari A sampai Z, ya. Dan penyingkapan itu tidak membutuhkan waktu yang singkat, tidak, ya. Makanya itu butuh waktu yang lama sebenarnya. Dan itu pun kita tidak bisa, manusia ini punya keterbatasan. Tidak bisa kita merangkai apa yang kita ingat, ya. Tapi kita selalu diingatkan, makanya saya selalu diingatkan, kamu dulu pernah begini, ya. Waktu kamu di Sungai Yordan, waktu kamu begini, dibawa ke neraka, dibawa ke alam maut, dibawa ke Samaim, saya diingatkan. Ya, waktu masuk ke tempat perjamuan di Samaim, saya diingatkan. Ya, padahal saya tidak mengerti. Ya, makanya kenapa muncul istilah kita itu di atas nabi dan rasul. Ya, nanti kita coba lihat ya. Kita coba masuk ke hierarki Samaim ya. Jadi di tahta itu ada YYRH Echad dan ada mempelai Hamasyah. Ini yang harus saya sampaikan ya. Kita ini mempelai ya, bukan tunangan ya. Karena apa? Karena tunangan itu ada kemungkinan tidak dipilih, tidak di-rapture. Karena apa? Mungkin perbuatannya tidak benar. Kan versinya begitu ya. Berarti berdasarkan perbuatan kita, berdasarkan apa yang kita lakukan, seolah-olah begitu ya, atau apa yang kita pikirkan. Ya, jadi jangan dibalik ya. Karena kita ini dipilih ya. Efesus 1 ayat 4 dikatakan, sejak sebelum permulaan dunia, kita ini sudah ditetapkan. Ya, secara de jure, saya bilang de jure ya, secara hukum Samaim, kita sudah ditetapkan sebagai mempelai. Tetapi secara de facto, nanti kenyataannya nanti adalah pada saat rapture, kita akan pesta.
Jadi sudah mengerti ya, maksudnya begini, ketika orang dulu waktu kawin atau menikah, itu diberkati. Dan mungkin minggu depannya atau kebanyakan begitu yang dilakukan ya. Mereka melakukan yang namanya pesta. Tetapi mereka sudah sah sebagai suami istri. Makanya mereka pesta. Jadi rapture nanti itu bicara pesta. Bukan bicara diteguhkan. Ya, sebagai mempelai, bukan. Kita sudah ditetapkan. Cuma yang menjadi masalah adalah de facto-nya ini. De fact-nya ini, de kenyataannya ini. Yang saat ini sudah ditetapkan sejak sebelum dunia ada, itu masih sedikit. Ya, seperti yang saya pernah contohkan. Misalnya ada 300 orang, ya. Sekarang itu mungkin belum ada 100. Mungkin masih 50, bahkan mungkin di bawah 50. Ya, menjelang kedatangan Adonis wa Masya, ya. Karena apa? Karena ini mempelai-mempelai ini masih ada yang di luar, ya. Karena mereka belum mendengar mereka itu ditetapkan ya sebagai mempelai. Paham ya maksudnya ya? Belum ditetapkan sebagai mempelai. Ya. Artinya dia tidak tahu dia itu sudah mempelai, tapi ketika dia mungkin mendengarkan apa yang saya sampaikan, baru dia digerakkan. Ya. Makanya saya selalu mengatakan, saya tidak pernah mencari-cari jemaat di YRH ini. Ya. Sekali lagi saya katakan, saya tidak pernah mencari-cari jemaat. Ya, karena saya sudah bilang sama Bapak Yahweh, Adoni Suhamasya Wirawa Kodes, supaya Bapak Yahweh atau YYRH Ehad yang mendatangkan mempelaimu Adoni Suhamasya ke YYRH Ministry, bukan saya. Ya, karena saya tidak mau ya memanggil orang ke sini ternyata dia tidak diselamatkan. Saya tidak mau. Saya tidak mau janji-janji istilahnya kamu pasti diselamatkan, kamu di rapture, sementara orangnya mungkin bukan dia mempelainya. Ya, saya tidak mau. Makanya saya bilang Bapak Yahweh sendiri yang panggil. Makanya jangan heran ya sebagian besar mempelai Adonis wa Masya di YRH Ministry ini panggilannya karena diberi penglihatan. Bukan cuma 1-2 kali penglihatan, tetapi berkali-kali penglihatan. Ya, dan kita memang seperti yang saya sampaikan tidak mengandalkan penglihatan, tapi kita mengandalkan penyingkapan. Ya, semua disingkapkan. Ya, jadi bukan karena saya panggil-panggil, tidak. Begitu juga yang sudah keluar juga kalau saya tidak mau panggil mereka juga, tidak. Saya bilang kalau memang mereka masih mempelaimu Adonis wa Masya, engkau panggil mereka kembali. Tetapi kalau tidak, ya sudah, itu urusan engkau Adonis wa Masya, bukan urusan saya lagi. Ya, itu yang selalu saya sampaikan ya. Jadi kita ini bukan tunangan ya. Kita ini mempelai secara de jure, secara hukum samaim kita ini mempelai. Tapi de facto kita ini belum tergenapi jumlahnya. Ya, nanti kalau sudah tergenapi barulah kita rapture. Rapture itu bicara pesta. Ya. Dan kita seperti yang saya sampaikan, posisi kita di atas nabi dan rasul ya. Jadi nabi itu kenapa mereka belum ya atau tidak ditetapkan sebagai mempelai? Karena belum tergenapi darah Adonis wa Masya, darah Yahweh itu sendiri tercurah, belum ya. Makanya nabi-nabi di zaman dahulu ya tidak memiliki kuasa seperti di zaman akhir, seperti di zamannya Adoniswa. Makanya Adoniswa kan pernah bilang, kalau kamu tidak percaya kepadaku, ya, kalau kamu tidak percaya aku ini datang dari Bapa, percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ya, buta melihat, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Itu belum pernah terjadi sejak dari zaman Adam sampai zaman Adonis wa Masya. Ya, itu yang harus kita pahami. Begitu juga di zaman akhir ini. Makanya sampai saya dikatakan juga waktu itu
aku belum pernah melakukan ini kepada siapapun di muka bumi ini. Bayangkan itu. Saya pikir, kenapa ya? Emangnya si A, si B, si C, saya tahu beberapa ya pelayan-pelayan itu punya karunia-karunia luar biasa. Tapi ternyata tidak seperti karunia yang diberikan oleh Bapak Yahweh Adoni Yeshua Mashiach kepada saya. Maka dikatakan, aku belum pernah melakukan ini. Makanya ada firman di Yohanes 14 ayat 12, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, ya, tetapi engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada yang aku lakukan, karena aku pergi kepada Bapa. Jadi ternyata itu ada firman-Nya, ya. Begitu juga masalah pengudusan, ya, di mana setiap saya melakukan pengudusan, pentahiran, itu selalu dikawal oleh malaikat, ya, diberi jubah berkilau-kilau, dan itu dilihat oleh yang punya karunia. Tetapi ketika ada Ruach HaKodes, Roh Kudus, burung merpati di atas kepala saya, itu dilihat oleh belasan orang, bahkan sekitar 20 orang, ya. Jadi artinya apa? Itu baru disingkapkan sekarang. Padahal itu kejadiannya 16 tahun yang lalu. Ya. Jadi apa yang saya alami, apa yang saya lakukan, itu semua ada daftar Elohimnya. Ya. Tapi jangan kita membaca daftar Elohim yang tekstual. Seperti misalnya, Yahweh mengutus Mose. Oh, tidak pernah ada tulisan di kitab suci, Yahweh mengutus Henry, itu tidak ada. Betul, tidak ada tulisan itu. Ya, karena apa? Karena kita konteksnya tekstual tadi. Ya, kata-kata tekstual tadi. Jadi seolah-olah Bapak Yahweh itu hanya berfirman kepada nabi-nabi saja. Ya, tidak ya. Makanya saya selalu mengatakan, apa yang saya sampaikan, kalau saya menyampaikan yang tidak benar, saya siap menanggung akibatnya. Ya, di alam maut, bahkan di lautan api. Coba tanya gembala Anda, benar nggak mereka diutus? Benar nggak mereka siap masuk ke lautan api kalau mereka tidak diutus? Coba tanya. Ya, jangan menghina-menghina saya, tidak, hati-hati. Ketika engkau menghina saya, engkau urusannya dengan Gembala Agung, Gembala Pusat YYRH, ya, YYRH Echad, ya. Engkau berurusan dengan YYRH Echad, bukan dengan saya. Dan itu nggak main-main urusannya, ya. Urusannya mati kekal. Kalau engkau menghina YYRH Echad, ya, makanya tanya gembalamu, jangan engkau menghina saya. Wah, itu nggak ada dasar firmannya. Ya tanya sama dia, sama gembala Anda. Ada nggak dasar firmannya Bapak itu diutus? Siap nggak Bapak masuk ke lautan api? Tanya. Ya, jangan menghina-hina saya, jangan menghina YYRH ministry. Ya, nggak ada gunanya. Karena percuma. Kalau memang dia berani mengatakan, saya diutus untuk mempersiapkan Anda untuk di rapture. Kalau saya bohong, saya masuk ke lautan api. Rekam itu kata-kata dia. Ini saya direkam terus loh. Ya, setiap khotbah saya ada, itu ada jejak digitalnya. Saya siap masuk ke lautan api. Kalau saya bohong, saya tidak pernah ke Samaim, saya tidak pernah masuk ke neraka, saya tidak pernah masuk ke alam roh, dan saya tidak diutus. Saya siap. Ada jejaknya, semua ada, ya. Mereka ada nggak jejaknya? Saya belum pernah dengar. Sekalipun mereka punya ribuan video di YouTube, tidak pernah satupun mereka mengklaim siap masuk lautan api kalau dia tidak diutus. Tidak ada, ya. Makanya saya bingung gitu ya. Orang itu apa ya, mengambil suatu keputusan yang keputusannya itu aneh gitu. Wah, saya keluar aja Pak ya. Artinya apa? Saya bukannya ini ya, tidak ada mempelai yang bisa mempersiapkan diri sendiri ya. Tidak ada. Saya sampaikan. Coba lihat pengantin-pengantin itu. Bisa nggak mereka mempersiapkan diri mereka untuk menjadi pengantin? Tidak bisa. Harus ada orang yang membimbing dia atau yang mempersiapkan dia. Ya, kalau misalnya kita punya anak ya, kita mempersiapkan itu bukan cuma satu orang, mungkin seluruh keluarga besar mempersiapkan anak kita ini untuk menjadi pengantin. Ya, keluarga besar. Makanya YYRH Ministry inilah YYRH Family, keluarga besar. Kita saling mempersiapkan, ya, bukan sendiri-sendiri. Sekali lagi saya sampaikan, bukan sendiri-sendiri.
Jangan sampai menyesal selama-lamanya. Menyesal itu bukan cuma ya tahun ini atau kapan gitu ya, tetapi selama-lamanya penyesalan itu. Itu yang selalu saya sampaikan. Saya bukannya ini, tidak. Ya, kalau engkau lebih takut dengan manusia, ya, padahal manusia itu tidak bisa memberi apa namanya, mengambil jiwa dan roh ya. Tapi kalau Bapa Yahweh, jiwa dan roh kita itu, kalau dia tidak berkenan, itu habis selama-lamanya. Ya, artinya apa? Makanya saya tuh nggak habis pikir gitu ya. Ini orang, saya sudah ngomong gini keras loh, masih juga menganggap mampu, ya, mampu masuk Samaim hanya dengan modal tekstual tadi. Itu saya nggak habis pikir. Sama seperti dulu zaman orang Yahudi ya, Adon Yesua itu sudah bilang, aku datang kepada Bapa. Barang siapa yang menolak aku berarti menolak Bapa, menolak kebenaran ya. Dan itu hukumannya kekal. Itu sudah keras loh Adon Yesua. Bahkan Adon Yesua bilang ke orang Israel, orang Yahudi, Bapa kamu tuh Satan, Bapa kamu itu iblis, kata kalau di terjemahan yang lain ya. Bayangkan itu, tidak ada loh orang yang berani ngomong begitu. Adon Yesua, begitu juga di zaman akhir ini. Saya belum pernah ada orang mendengar, orang berkata, kalau saya tidak diutus, saya siap masuk ke lautan api. Saya belum pernah dengar. Siapapun itu, dari kepercayaan manapun itu, tidak ada. Saya belum pernah dengar. Coba Anda putar seluruh YouTube, seluruh dunia. Ada nggak orang yang berani mengatakan seperti yang saya sampaikan? Saya rasa tidak ada. Ya. Jadi saya bukan main-main. Saya juga tidak mau. Saya tidak mau. Ini berat. Tugas saya ini berat. Dibanding dulu kepercayaan saya dulu, saya tidak perlu capek-capek. Saya tinggal datang khotbah dibayar. Saya tinggal datang ini dibayar, disiapin ini, disiapin itu. Istilahnya begitu. Jadi artinya apa? Lebih berat sekarang, ya. Apalagi mempersiapkan mempelai, ya. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi itulah arti mempelai ya. Jadi supaya kita semua mengerti ya, yang mendengar juga mengerti ya. Jadi saya tidak main-main ya untuk bicara mengenai mempelai Hamasyah ataupun mengenai rapture ya. Lalu kita masuk ke ada 5 hal di tahta. Ini tadi sebenarnya sudah saya sampaikan, sudah saya singgung ya. Metrai bicara baptisan ya, kita menerima baptisan pentahiran ya, pengudusan. Demikian juga perjamuan ya, menyatu dengan tubuh dan darah Adon Yesua Masya ya, lalu dengan minyak kudus dan juga dengan hubungan yang baik antar keluarga dan orang sekitar ya. Dan juga yang terakhir, hidup di Samaim, artinya kita harus patuh dengan Dafar Elohim, Dafar Adon Yesua Masya ya. Artinya kalau kita sudah melakukan Dafar Adon Yesua Masya, berarti kita sudah menggenapi Dafar Elohim. Jadi jangan dibalik ya. Ada orang mengatakan, saya sudah melakukan Torah. Kalau engkau melakukan Torah, engkau belum melakukan Dafar Adon Yesua Masya. Tetapi kalau engkau sudah melakukan Dafar Adon Yesua Masya, berarti engkau sudah melakukan Torah. Ya, atau kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab Nabi sebelumnya. Engkau sudah melakukan itu kalau engkau sudah melakukan Dafar Adon Yesua Masya. Ya, jangan dibalik ya. Jangan nama Adon Yesua Masya itu hanya sebagai legalitas. Tapi yang dilakukan tidak pernah. Perjamuan saja tidak pernah, minyak kudusnya juga tidak pernah. Terus dengan suka-suka hatinya mengatakan, wah itu tidak bisa itu, kalau sudah minum susu coklat tidak bisa di rapture, kalau sudah tidak beri milk tidak bisa di rapture, nanti aniaya dulu baru rapture, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, banyak pengajaran-pengajaran penyembah-penyembah Bapa Yahweh yang saya lihat ini sebenarnya secara iman itu mundur sebenarnya. Ya, bahkan penyembah-penyembah yang lain itu saja, ya mereka masih kesempatan diselamatkan itu masih besar, jauh lebih besar daripada penyembah Bapa Yahweh. Kenapa saya katakan jauh lebih besar? Kalau mereka masih buta. Makanya saya katakan yang masuk ke bumi baru itu banyak. Ya, orang-orang yang sekarang saat ini di Firdaus itu nanti akan masuk ke bumi baru. Ya, bumi baru itu banyak, bisa jutaan, ya bisa puluhan juta. Ya, tetapi masuk ke Yerusalem baru
itu sangat-sangat sedikit. Ya. Jadi harus difahami ya. Artinya begini, penyembah Bapa Yahweh untuk masuk bumi baru saja belum tentu. Ya, bahkan juga penyembah-penyembah yang lain malah bisa masuk ke bumi baru. Karena apa? Karena hati mereka tulus. Mereka taat, ya. Bahkan mereka apa yang saya sampaikan, mereka sangat taat. Ya. Makanya saya bilang waktu itu kan, dengan minyak saja saya kuduskan dia, ya, dengan otoritas dari Samain, dia langsung dihantar ke Firdaus. Padahal dia tidak pernah dibaptis, tidak pernah perjamuan, ya, bahkan hidupnya berantakan istilahnya, dan dia tidak pernah tahu apa itu firman. Tapi saat-saat terakhir di dalam hidupnya, hanya hitungan berapa jam ya, ketika saya kuduskan di dalam nama Yahweh ya, nama Yesua, meskipun dulu masih menyebut nama lama, karena saya dulu masih buta ya, makanya saya diberitahu Yohanes 9 ayat 41, jikalau matamu buta, dosa itu tidak ada padamu. Tapi jikalau engkau mengatakan engkau melihat, dosa itu tetap ada padamu. Makanya jangan heran kalau penyembah-penyembah Bapa Yahweh yang sudah melihat, tetapi sengaja berbuat dosa, dalam arti sengaja ya memutarbalikkan dafar Elohim, itu tidak mungkin diselamatkan. Jangankan di rapture, ya masuk Samai pun tidak mungkin. Ya, saya berani mengatakan ini. Ya, saya di mimbar ini tempat Maha Kudus. Ya. Saya tidak berani main-main di sini. Ya, kalau bukan dari Bapak Yahweh saya tidak mau. Itulah yang 5 ya. Begitu juga di Samain ya, ada hierarki malaikat ya. Ada malaikat singgasana, malaikat tahta, malaikat kekuatan, malaikat penghulu, dan juga malaikat-malaikat. Artinya apa? Artinya malaikat singgasana inilah yang jatuh. Itulah yang menjadi Satan, menjadi fallen angel ya. Dan itulah yang saat ini berkeliaran di mana-mana di seluruh dunia ini. Jadi mereka tuh pingin semua manusia dibinasakan ya. Jadi harus tahu ya konteksnya ya. Mereka fallen angel ini, Satan ini pingin manusia semua dibinasakan. Kenapa? Karena mereka cemburu. Ya, mereka cuma satu kali berbuat dosa, mereka langsung masuk ke alam maut dan bahkan nanti akan masuk ke lautan api. Sementara manusia berbuat dosa ribuan kali, bahkan mungkin juga miliaran kali, itu masih diampuni di saat-saat terakhirnya. Makanya mereka itu sangat benci dengan manusia. Ya, Satan-Satan itu sangat benci. Makanya jangan heran, sekarang miliaran manusia ada di alam maut, disiksa sama Satan-Satan. Ya. Jadi jangan ini, karena seperti yang kemarin saya baru sampaikan ya, mengenai 70-80 tahun umur kita, itu saya disampaikan, peringatkan mereka, supaya jangan sia-sia hidupnya. 70-80 tahun ya, itu nggak main-main. Ya, makanya saya katakan hati-hati ya, hidup kita ini harus sungguh-sungguh di dalam Adon Yesua ya. Itu tadi hierarki malaikat Samain. Lalu mengenai penggenapan nama, ya di sini dikatakan nama yang benar dan kudus itu cuma satu. Ya, ini berkali-kali saya sampaikan. Dulu saya tidak mengerti. Ya, kita dulu tidak mengerti mengenai nama yang benar dan kudus. Jadi seolah-olah nama yang dulu itu kita anggap itu sudah benar. Ya, artinya begini. Kalau itu benar, sama terjemahan, kenapa kita tidak pakai nama aslinya? Kalau itu terjemahan, nama aslinya tidak pernah kita pakai. Malah nama kita pakai nama terjemahan, kalau itu terjemahan. Kan aneh. Misalnya, nama saya Matahari. Apakah saya disebut Sun? Kan tidak mungkin. Sun itu 3 huruf. Matahari itu 8 huruf. Ya. Meskipun terjemahannya sama. Matahari sama sun itu sama. Tapi hurufnya sudah beda. Itu saja sudah beda. Tidak mungkin sama. Kita tulis paspor kita, nama kita Matahari, kita tulis Sun. Pas dilihat, loh kok beda Pak, KTP sama paspor. KTP Bapak Matahari,
paspor Bapak San. Itu ditolak. Ya, begitu juga nama itu, nama Yahweh, nama Yesua itu, nama itu penting. Ya, jangan orang bilang, wah tahu kok Tuhan itu tahu saya panggil siapa. Justru karena dia tahu kita tuh memanggil ilah-ilah lain. Makanya tadi kita bacakan, kita selalu baca setiap Sabat, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku, karena aku adalah Elohim yang cemburu. Ya, Elohim itu cemburu loh. Kalau kita menyebut nama yang lain, ya, aku akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Ya, itu sampai 4 keturunan. Bayangkan, dibalaskan kesalahannya. Karena apa? Karena orang nenek moyangnya atau di atasnya itu menyembah berhala, yang tidak menyembah nama Yahweh Elohim. Itu dibalaskan loh, jangan main-main. Belum lagi yang lain-lain, ya, itu baru bicara nama. Belum bicara penyingkapan yang lain. Lalu dikatakan penggenapan firman Yahweh Elohim, ya, itu ada penggenapan nama, ya, makanya disebut Yahweh, Yod-He-Waw-He. Selama ini kita nggak tahu nama bapak kita siapa. Makanya sering disebut bapak kamu tuh no name, tidak punya nama. Ya, oh malah kita pakai nama yang lain, nama bapak kita, kan aneh. Ya, Yahweh itu ya Yod-He-Waw-He, artinya lihat paku, lihat tangan. Gematria Ibraninya itu ada 8, artinya kudus. Yesua itu Yod-Sin Waw-Ayin. Itulah yang menggenapi nama Yahweh. Lihat paku, hancurkan tangan, ya, atau disalib. Jadi Yod-Sin itu artinya tangan yang dihancurkan atau salib, Yod-Sin. Jadi Yisrael itu Yod-Sin Res Aleph Lamed. Itu artinya Elohim yang menyerupai manusia atau pemimpin yang tangannya dihancurkan. Itu arti Israel. Ya, jadi artinya apa? Artinya yang namanya Yahweh itu digenapi oleh Yesua, bukan nama lain. Bukan nama ilah-ilah lain. Ya, hati-hati ya, karena ini keselamatan ini bicara kekekalan, ya, bukan bicara 1 tahun, 2 tahun, atau 10 tahun, atau 30 tahun, tidak. Ini bicara kekekalan. Begitu mati kekal, ya selama-lamanya disiksa. Makanya saya selalu bilang, pernah disiksa enggak di alam roh? Pernah disiksa enggak di alam maut? Kalau belum pernah, jangan bicara keselamatan. Anda belum pernah disiksa. Saya sudah pernah disiksa. Ya, jadi jangan main-main dengan keselamatan. Makanya saya bilang, coba tanya, you punya pimpinan rohani. Bapak pernah masuk neraka nggak? Pernah disiksa nggak? Jangan cuma lihat, Pak. Banyak yang dibawa ke neraka itu cuma melihat. Waduh, dia disiksa, ditusuk-tusuk badannya, dicincang-cincang. Tapi apa? Wah, kasihan ya. Kenapa dia digituin ya? Dia hanya melihat, seperti nonton film. Tapi coba, kalau Anda disiksa seperti itu, dicabik-cabik, ditusuk-tusuk di alam maut, bahkan di alam roh sebelum masuk ke alam maut, ditusuk-tusuk, dibanting-banting. Pernah nggak ngerasain? Nggak pernah kan? Jadi nggak tahu keselamatan. Memang selama kita hidup di muka bumi ini, boro-boro kita ditampar, dicubit aja nggak pernah. Tetapi ketika kita mati, kita masuk ke alam maut, dihabisin kita di sana. Mau nggak ngalami kematian kekal? Tidak kan? Makanya ada firman mengatakan, jikalau kamu dibinasakan, lebih bagus engkau tidak usah dilahirkan. Hidup kita ini singkat, ya, sangat-sangat singkat. Itu mengenai penggenapan nama ya. Saya tidak usah perpanjang nama yang lain. Lalu penggenapan berikutnya adalah yaitu mengenai kelahiran dan kematian. Yesua itu lahir 15 Tisri. Itu nanti akan kita rayakan pada 16 Oktober di atas jam 6 sore ya.
itu sudah masuk 15 Tisri. Itulah disebut dengan hari raya Sukkot atau pondok daun, ya. Lalu Adon Yesua itu mati 14 Nisan, hari Rabu, bangkit hari Sabat, 17 Nisan, ya, pada hari raya buah sulung, Yom Habikurim. Dia mati 3 hari 3 malam dan dibangkitkan. Ya, kalau yang lain itu tidak seperti itu, ya. Beda, ya, tidak ada tanggalnya, terus tidak 3 hari 3 malam. Lalu berikutnya adalah nama Yesua itu berasal dari Samaim, ya, dari surga, karena malaikat Gabriel berbicara kepada Maria dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa lain. Ini Yesua itu bahasa Ibrani, Yod Sin Waw Ayin. Nama yang lain itu tidak ada bahasa Ibraninya. Kalau dipaksa pun dalam bahasa Ibraninya, itu ya artinya beda, ya. Saya tidak bahas mengenai arti nama. Kita akan masuk ke ibadah kita untuk daftar Elohim mengenai perayaan hari Yom Kippur, hari raya pendamaian atau penebusan, ya. Kita akan baca sama-sama, kita mempelai Adonai Yesua Masiah, kita bangkit berdiri. Kita akan baca di Imamat 23 ayat 26 sampai 32. Imamat 23 ayat 26 sampai 32. Kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, demikian pula pada tanggal 10 pada bulan ke-7, itulah hari penebusan. Itu harus menjadi pertemuan kudus bagimu, dan kamu harus merendahkan dirimu dan mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh. Dan kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun pada hari itu, sebab itulah hari penebusan bagimu di hadapan Yahweh Elohimmu. Sebab setiap orang yang tidak merendahkan dirinya pada hari itu, maka dia harus dilenyapkan dari bangsanya. Dan setiap orang yang melakukan pekerjaan apapun pada hari itu, maka aku akan melenyapkan orang itu dari tengah-tengah bangsanya. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, suatu ketetapan untuk selamanya, bagi generasi-generasimu di seluruh tempat tinggalmu. Itulah sabat perhentian bagimu, dan kamu harus merendahkan dirimu pada tanggal 9 bulan itu, pada petang hari. Dari petang hingga petang, kamu harus merayakan sabatmu. Haleluya. Amin. Ya, mempelai Adonai Yesua Masiah. Jadi ini yang harus kita pahami, ya, mengenai kitab Torah, ya. Kitab Torah itu 5 kitab Musa, ya, mulai dari Kejadian sampai Ulangan, ya. Salah satunya adalah Imamat, ya. Jadi sebenarnya ini jelas, ya, bedanya kita dengan Israel itu ya seperti ini, ya. Artinya kalau mereka mengikuti Torah, mereka itu harus melakukan apa yang diperintahkan, ya. Kalau mereka tidak percaya kepada Adonai Yesua HaMashiach yang menggenapinya. Makanya Adonai Yesua itu datang, ya, untuk menggenapi Torah ini. Karena itulah jalan satu-satunya untuk keselamatan manusia, ya. Jadi jangan coba-coba engkau melakukan Torah. Tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukan Torah, ya, tidak ada. Termasuk orang Israel saat ini juga tidak pernah melakukan Torah dengan benar, ya. Makanya mereka, ya maaf aja, mereka tidak di-rapture secara bangsa, ya. Mungkin satu-satu orang atau satu keluarga mungkin ada, ya. Tapi mereka setelah melakukan apa yang diberikan kepada mereka, ya, melalui, ya, dari mana saja, penyingkapan itu, ya. Penyingkapan itu artinya bisa dari mana saja, termasuk bisa dari kita. Makanya saya sebenarnya rindu, ya, kalau YouTube kita itu bisa dibuat dalam bahasa Ibrani. Artinya otomatis, ya. Saya tidak tahu kalau misalnya orang Israel mendengar YouTube kita di sana, apakah bisa dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Inggris. Saya tidak tahu, tapi sepertinya memang
tidak bisa ya, kecuali kalau mereka punya alat sendiri ya, translator ya. Tapi kalau langsung direct dari YouTube-nya kayak saya rasa belum ada ya. Saya sih berharap mereka mendengar ya. Karena apa? Karena supaya mereka tahu, mereka tuh kalau menolak Yesua, menolak Adon Yesua HaMashiach, gak bakalan di-rapture. Mesianik sendiri pun, sekalipun dia percaya Adon Yesua, dia saja tidak berani menyebut nama Yahweh. Dan yang lucunya, kita ini mengagung-agungkan mereka. Kita itu, makanya saya bilang, dibandingkan bangsa Israel, kita tuh jauh lebih tinggi. Bahkan kita kan sudah lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul. Kok dibandingkan dengan Israel yang ada sekarang? Ya. Mereka, ya maaf aja, mereka mati pun sekarang, baik itu perang, baik itu apa, ya mereka sekarang ada di alam roh, masuk ke alam maut. Kalau dibilang masuk ke Samaim, ya menurut saya nggak ada. Kalaupun ada cuma 1-2 orang, hanya segelintir. Itu pun karena yang melakukan daftar Adon Yesua HaMashiach dengan benar. Tapi kalau mereka melakukan Torah, mereka tidak mungkin diselamatkan. Nggak mungkin. Ya, ini saya sampaikan ya, karena ini nggak main-main ya. Kehidupan kita ini bukan versinya kita, tidak. Versinya Bapak Yahweh, versinya Adon Yesua. Dia yang punya Samaim, dia yang punya surga. Makanya sebenarnya waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sebenarnya manusia ini tidak diselamatkan. Yang diselamatkan itu yang sudah dia tetapkan sejak sebelum dunia ada. Bahkan sejak sebelum malaikat diciptakan, dia sudah menetapkan. Paham ya? Jadi malaikat jatuh saja, ya, dan juga manusia jatuh ke dalam dosa, itu dia Adon Yesua atau YYRH Echad itu sudah punya blueprint yang pertama. Blueprint yang pertama itulah dia sudah menciptakan kita ini dari kekekalan sebelumnya sampai ke kekekalan setelahnya, yaitu setelah Yerusalem baru. Ini sudah ada blueprintnya, jadi kita bukan tunangan lagi. Kalau engkau masih menganggap tunangan, berarti engkau masih tidak yakin kau bisa di-rapture. Engkau masih tidak yakin kau bisa diselamatkan. Nah itu tadi yang saya sampaikan. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, itu bukan mempelai. Itu undangan. Orang-orang yang diundang pada pesta perjamuan. Mereka bukan mempelai. Kalau orang undangan, makanya banyak dikatakan di dalam kitab suci itu mengenai yang diundang. Dia diundang tapi dia tidak datang. Alasannya apa? Maaf, saya harus ini, menguburkan orang tua saya harus ini, menabur, menuai. Mereka menolak untuk hadir. Karena apa? Karena lebih penting urusan ini mereka daripada urusan Bapak Yahweh. Itu bicara 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ya, itu perumpamaan untuk undangan. Sedangkan di yang lain dikatakan apa? Waktu Adon Yesua dikatakan oleh orang Farisi, kenapa murid-muridmu tidak berpuasa? Lalu dia katakan apa? Tidaklah baik ya kalau pengiring-pengiring mempelai pria ya itu mereka berpuasa, padahal mempelai prianya ada dengan mereka. Bayangkan, itu zaman itu rasul-rasul aja masih disebut pengiring. Kalau di dalam terjemahan barunya, itu dikatakan sahabat-sahabat mempelai pria itu tidak berpuasa. Karena mempelai itu ada pada saat itu hadir. Sekarang kita mau menyambut untuk pesta, ya, pesta perjamuan. Ya, artinya apa? Kita ini mempelai ya, yang sudah ditetapkan. Ya. Jadi makanya saya selalu mengatakan begini, kalau engkau masih bicara, engkau masih tunangan, berarti engkau belum mempelai. Berarti engkau harus memperbaiki hidupmu. Ya. Karena kita nggak bisa memperbaiki hidup kita. Ya. Artinya begini, yang kita perbaiki sebenarnya hati kita. Ya, jangan kita melakukan hal-hal yang apa ya namanya, yang seperti tadi saya bilang, oh nggak mungkin itu. Jadi belum apa-apa sudah nggak mungkin. Makanya saya bilang, dalam pelayanan saya orang mati dibangkitkan. Ya,
ya. Kalau saya bohong, saya masuk lautan api, saya bilang. Saya tidak perlu merekam-rekam. Dulu saya bisa kesempatan merekam kesaksian orang yang kepala pecah, badan hancur. Begitu dia bangkit, sebenarnya saya mau merekam, cuma saya nggak mau. Saya bilang, Tuhan waktu itu, biarlah ini kesaksian engkau catat di Samaim, di surga waktu saya bilang. Saya bisa membuat bukti, tapi saya tidak lakukan itu. Ya, karena apa? Karena saya tidak perlu pengakuan manusia. Saya hanya perlu pengakuan Bapa Yahweh. Ya. Begitu juga keponakan kami. Sama. Dianiaya, hancur badannya. Kepalanya pecah, bolong malah tengkoraknya. Bayangkan, hanya hitungan berapa hari, dia bangkit seperti sebelum mengalami apa-apa. Orang yang koma hampir 1 tahun di RSCM, anak kecil, itu hanya hitungan 2 hari. Sembuh total, yang tadinya tidak sekolah, cuti selama 1 tahun, sekolah. Orang yang koma, berminggu-minggu, berbulan-bulan, hanya hitungan 2 jam, bangkit. Itu semua nyata. Ya, maka saya bilang, kalau saya bohong, saya siap masuk lautan api. Ya. Jadi itu bukan rekayasa. Orang buta juga begitu, dicelikkan matanya. Orang lumpuh berjalan, hanya hitungan 1 jam, 2 jam waktu itu. Langsung dia jalan. Yang buta juga begitu, langsung melihat. Artinya apa? Itu kuasa itu bukan kuasa main-main. Makanya Adoniswa bilang, kalau kamu tidak percaya kepadaku, percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sekarang saya tanya, kalau engkau menghina-menghina saya, menghina-menghina YYRH, urusannya itu nggak main-main, saya bilang. Urusannya kematian kekal. Ya, engkau saja tidak bisa menguji firman, engkau saja tidak bisa menguji dafar. Sudah mengklaim itu tidak benar, hati-hati berbicara firman seperti itu. Ya, saya sudah hati-hati sekali berbicara ini. Saya sangat hati-hati sekali berbicara. Makanya saya tidak main-main. Ya. Jadi itu yang harus kita mengerti, ya. Karena keselamatan itu tidak main-main. Makanya tadi dikatakan kita ini di hari penebusan, ya. Sebenarnya lebih bagus saya menyebutnya hari pendamaian sebenarnya. Tapi ya tidak apa-apa karena di ILT3 itu penebusan, ya. Jadi menurut KBBI arti penebusan itu adalah menebus, membayar dengan uang untuk mengambil kembali barang yang tergadai, ya. Artinya kalau itu ditebus, itu diambil, ya, dengan membayar dengan nilai yang sebanding, ya. Sedangkan penebusan itulah proses, cara atau perbuatan menebus, ya, dengan harta yang terkumpul dari hasil dari penebusan, ya. Seperti itulah penebusan, ya. Kalau yang saya sampaikan, saya buat di sini, penebusan adalah mengambil kembali milik kepunyaannya dengan melakukan pembayaran dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan antara pemilik asal dengan yang mengambilnya. Itulah yang istilahnya kita ditebus, ya, oleh tubuh dan darah Adoniswa Hamasya. Ini kita lihat rangkuman dulu, ya. Rangkuman dari Imamat 23 tadi, dari ayat 26 sampai 32, bahwasanya hari raya ke-6 dalam hari raya besar Israel disebut hari raya penebusan atau pendamaian, ini disebut Yom Kippur. Yom Kippur dilakukan pada tanggal 10 bulan ke-7, ya, bulan Tisri, ya. Yaitu hari ini, ya, mulainya dari kemarin, ya, kemarin jam 6 sore sampai hari ini sampai jam 6 sore. Pada hari raya tersebut kita harus merendahkan diri, ya, dan mempersembahkan persembahan api-apian, ya. Ini orang banyak tidak mengerti apa persembahan api-apian. Ini sebenarnya sama dengan korban ucapan syukur, ya. Bukan korban penghapus dosa, beda, ya. Pada hari itu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, ya. Ini seperti hari Sabat, ya. Yang tidak merendahkan diri dilenyapkan, ya. Yang melakukan pekerjaan apapun akan dilenyapkan, ya.
Ini sebenarnya untuk orang Israel, ya, orang yang melakukan Torah. Jadi sebenarnya kalau kita mencoba-coba melakukan Torah, kita harus seperti orang Israel, ya. Apakah penyembah-penyembah Bapak Yahweh yang melakukan Torah itu sudah melakukan seperti yang dilakukan orang Israel? Sekalipun orang Israel itu tidak 100% melakukan Torah dengan benar. Contohnya, ya, mereka itu naik lift saja tidak boleh memencet tombol. Makanya di setiap hotel di Israel itu ada disebut lift Sabat. Apa artinya lift Sabat? Lift Sabat itu dia akan berhenti di setiap lantai tanpa dipijit, tanpa dipencet tombolnya. Ya. Jadi kalau dia orang Yahudi asli, dia akan naik lift Sabat. Kalau orang melakukan Torah. Jadi kalau engkau melakukan Torah, kalau engkau misalnya main ke mall atau main ke tempat-tempat yang ada liftnya, engkau masih memencet-mencet begini, berarti engkau tidak melakukan Torah. Jadi engkau jangan bicara, jangan dulu engkau berbicara masalah masalah puasa, masalah brit milak, masalah macam-macam gitu ya, mengenai Torah. Engkau memencet saja, lift saja, itu engkau sudah melanggar Torah. Jadi hati-hati ya. Ini tidak gampang ya, makanya dikatakan tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Jadi orang di sana itu pun nasinya itu sistemnya otomatis ya. Kalau kita mungkin rice cooker masih ini tek masih kita pencet, seperti saya bilang tadi, pencet tombol saja itu sudah bekerja. Jadi mereka tinggal makan. Mereka tidak perlu melakukan pekerjaan apapun ya. Jadi bisa nggak engkau melakukan seperti itu kalau engkau melakukan Torah? Nggak mungkin engkau bisa melakukan seperti yang dilakukan orang Israel, nggak mungkin. Jadi jangan coba-coba mengklaim engkau bisa melakukan Torah. Tidak bisa ya. Makanya dikatakan, apalagi kita tidak merendahkan diri. Bukan cuma bicara masalah Yom Kippur ya. 7 hari raya itu juga semua kita harus merendahkan diri. Kalau memang melakukan Torah. Merendahkan diri dalam arti begini. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ketika engkau sudah mengklaim engkau lebih mengerti Torah, engkau lebih mengerti pengajaran Bapak Yahweh, ya, padahal engkau tidak pernah disingkapkan apapun, itu namanya engkau tidak merendahkan diri. Ya, makanya kenapa orang susah mendapat penglihatan, susah mendapat penyingkapan, karena kita harus merendahkan diri supaya dibukakan. Ya. Itu yang harus kita mengerti. Bahkan di situ dikatakan yang tidak merendahkan diri dilenyapkan. Ya, yang melakukan pekerjaan apapun dilenyapkan. Tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, ini adalah ketetapan selamanya untuk generasi-generasimu. Jadi ini ketetapan untuk orang Israel dan generasi-generasinya. Jadi bisa dibayangkan, kalau kita mengikuti Torah, berarti kita untuk generasi-generasi berikutnya ya itu ketetapan ya, itu sulit dilakukan ya. Lalu berikutnya adalah hari raya penebusan atau pendamaian, sama dengan hari Sabat ya, hari perhentian, dimulai dari tanggal 9 petang ya, seperti kemarin ya, pada saat RF Yom Kippur sampai petang berikutnya, sampai nanti jam 6 sore ya. Jadi itu yang harus kita pahami ya, mengenai apa yang harus dilakukan pada hari raya pendamaian ya, atau penebusan ya. Lalu ciri-cirinya adalah hari raya penebusan ya, atau pendamaian bagi Bani Israel atau Yom Kippur dirayakan seperti Sabat, dimulai dari tanggal 9 petang sampai petang berikutnya. Ini tadi ciri-ciri umumnya ya. Hari raya penebusan atau pendamaian tersebut setiap tanggal 10 bulan ke-7. Bani Israel melakukannya dengan merendahkan diri dan tidak melakukan pekerjaan apapun sebagai ketetapan selamanya bagi generasi-generasi mereka. Ya, ini ketetapan yang harus dipatuhi. Jadi ketika engkau mengklaim dirimu adalah seorang Israel, ya, seorang Israel seperti orang di Timur Tengah ya, bukan Israel yang sebenarnya. Israel sebenarnya seperti saya sampaikan, Yod Shin Res Alef Lamed, ya, artinya Elohim yang menjadi sama seperti manusia atau seperti seorang pemimpin
yang tangannya dihancurkan, artinya itu bicara Yesua. Ya, jadi kalau engkau sendiri berkiblat kepada Israel yang tidak percaya Yesua, maka engkau harus mengikuti ini, ya. Jadi tidak melakukan pekerjaan apapun, ya, dan itu bagi generasi-generasimu yang ada di dalam gerbang, paham ya, dalam gerbang itu di dalam rumah kita, termasuk anak-anakmu, sekalipun anak-anakmu tidak percaya kepada Yahweh, dia harus melakukan juga. Kita tadi sudah baca Keluaran 20 tadi, itu wajib. Mau itu percaya, mau tidak percaya, pokoknya dalam gerbangmu mereka harus melakukan Torah. Itu tidak main-main melakukan Torah. Dan itu nanti yang diukurkan kepada kamu, ya, pelaku-pelaku Torah. Jadi jangan main-main dengan dafar Elohim, dafar Adon Yeshua Mashiach, jangan main-main. Karena apa yang kita lakukan itu diukurkan kepada kita. Torah itu ada standarnya, ada aturannya, dan kau harus melakukan itu. Ya. Lalu ciri-ciri khususnya adalah di zaman akhir ini kita merayakan Hari Raya Yom Kippur, ya, atau Hari Raya Penebusan Pendamaian. Ini kita merupakan ucapan syukur, ya, tapi bukan ucapan syukur versinya Israel, ya, tetapi ucapan syukur atas penebusan Adon Yeshua HaMashiach, ya, di atas kayu salib sehingga kita diselamatkan dan dilayakkan menjadi mempelai kudusnya, ya. Inilah ucapan syukur kita kepada Adon Yeshua HaMashiach, ya. Lalu tubuh dan darah Yeshua HaMashiach adalah bukti penebusan yang kekal atau pendamaian, ya, antara kita dengan Bapa Yahweh, ya. Itulah buktinya, ya. Jadi kalau engkau masih mencoba-coba melakukan Torah untuk Yom Kippur, ya, maka engkau harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Torah. Dan itu hati-hati, tidak main-main, dan itu diperhitungkan, ya. Yang memperhitungkan siapa? Yang memperhitungkan itu roh, ya, roh yang mendakwa, ya. Karena apa? Roh ini dia mendakwa, ya. Dia akan melihat engkau melakukan apa, dia akan tahu engkau itu pengikut siapa, dia akan tahu engkau itu imanmu itu kemana, dia tahu, ya. Makanya hati-hati dengan ini kita, dengan hati, ya, komitmen kita, ya, terhadap iman kita itu hati-hati, nggak main-main, ya. Lalu dikatakan zaman Torah penebusan dilakukan oleh penebusan dengan darah binatang serta pendamaian, ya, dengan tabut perjanjian, ya. Nah, inilah yang harus kita pahami, apa itu tabut perjanjian, ya. Banyak orang tidak tahu tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu ada 3 isinya. Pertama itu roti mana. Kedua, tongkat Harun. Ketiga, 2 loh batu. Ya, sebenarnya tabut perjanjian ini, ya, makanya dikatakan tabut perjanjian itu ditutup dengan tutup pendamaian. Artinya tabut perjanjian itu merupakan pendamaian antara manusia dengan Elohim, ya. Jadi sebenarnya tabut perjanjian ini bicara Adon Yeshua HaMashiach, ya. Artinya apa? Orang Israel masih mengharapkan tabut perjanjian karena mereka tidak mengakui Adon Yeshua HaMashiach. Nah, jadi kalau engkau masih mengharapkan, engkau mau melihat tabut perjanjian di Israel, silahkan, ya. Padahal kita tidak perlu ke sana, kita cukup berdoa dengan Adon Yeshua, semuanya sudah selesai. Kita dikuduskan dan dilayakkan untuk menjadi mempelainya, ya. Apa itu bicara roti mana? Bicara roti mana itu bicara pengorbanan Adon Yeshua Mashiach melalui tubuh dan darahnya. Itulah roti mana. Makanya roti mana dimakan tiap hari. Berarti apa? Berarti tubuh dan darah Adon Yeshua Mashiach pun harus kita makan setiap hari. Tongkat Harun itu bicara zaitun, ya, pohon zaitun. Pohon zaitun yang kita pakai saat ini adalah buah zaitunnya, yaitu apa? Yang dijadikan minyak, ya. Itu yang kita pakai dengan pengudusan, ya. Itulah bicara Adon Yeshua juga. Lalu yang ketiga 2 loh batu.
Dua loh batu ini, loh yang pertama adalah dafar Elohim kepada Elohim. Ya, loh kedua dafar Elohim kepada manusia. Inilah yang 5 kita itu. Ya, bicara mengenai metrai, mengenai perjamuan, mengenai minyak kudus, itu mengenai kepada Elohim. Dan juga mengenai hubungan dengan keluarga, ya, family coaching, dan juga tidak menambah mengurangi firman, ya. Itu bicara ini kita, perkataan kita, ya. Artinya kita sebagai manusia, ya, berhubungan kita dengan manusia. Jadi isi tabut perjanjian itu sebenarnya sama dengan sosoknya adalah Adon Yeshua Mashiach. Ya, jadi tabut perjanjian itu adalah Adon Yeshua Mashiach itu sendiri di zaman akhir. Tapi kita tidak mengerti. Ya, orang sibuk. Di mana tuh ada tabut perjanjian? Saya mau ke sana. Ya. Karena itu sudah digenapi, ya. Jadi isi tabut perjanjian sebenarnya ya Adon Yeshua itu sendiri. Kalaupun ada banyak penglihatan seperti ada siapa itu dulu penemu tabut perjanjian, Ron Wyatt itu, ya. Dia bilang ada katanya melihat malaikat di situ, terus kerubimnya itu ada dan sebagainya gitu. Ya itu wajar. Karena Bapak Yahweh ya tetap dia memegang dia punya firman, tabut perjanjian tetap dia pegang. Sama, artinya begini, Bapak Yahweh itu tetap komit, ya, dengan apa yang dia ucapkan. Ya, sama seperti ke saya juga begitu. Dia komit, saya dijaga malaikat. Ya, ada Ruach Kodes, dia komit. Ya. Artinya dia tetap melakukan apa yang sudah dia berikan kepada saya. Dia tetap mencari saya, dia tetap mengejar saya. Sekalipun saya menolaknya berkali-kali. Dia tetap kejar saya. Kamu harus teriak, membangunkan mempelaiku untuk menyambut aku. Ya, karena sekarang mempelai-mempelai yang sudah de jure tadi, yang sudah secara hukum samaim sudah ditetapkan sebagai mempelai, masih banyak yang tidur. Jadi beda, ya. Orang tidur dengan perbuatan itu beda. Kalau perbuatan itu masih diperhitungkan, wah kamu begini, kamu berdosa, kamu yang nggak bakalan masuk sesamaim. Kalau orang hitung-hitungan dengan perbuatan, nggak ada satupun manusia masuk samaim. Jadi jangan mimpi masuk samaim. Makanya kita ini dipilih, ditetapkan itu, kita belum ada saja sudah ditetapkan. Dan Bapak Yahweh, Adon Yeshua Mashiach dan Ruach Kodes itulah menjaga kita di zaman akhir ini. Tapi de facto-nya adalah mempelainya ini belum kelihatan, karena mereka belum tahu mereka itu mempelai. Ketika mereka tahu, meskipun nanti waktunya cuma sedikit nih, cuma berapa bulan, berapa minggu, tapi ketika mereka baru tahu, mereka itu langsung dilahirkan jadi mempelai loh. Dan langsung di rapture. Itu hitungannya singkat. Ya, singkat hitungannya. Makanya orang-orang yang sekarang seperti mempelai, seolah-olah seperti mempelai, apalagi yang menolak berkali-kali, ya itu bukan mempelai berarti, seolah-olah dia seperti mempelai. Wah, saya pasti kok di rapture. Saya yakin saya pasti di rapture. Saya bingung juga gitu, ya. Berani juga nih orang ngomong begitu. Saya tanya, dasar Bapak apa? Ya pokoknya saya di rapture. Oh gitu. Oh ya udah, baguslah Pak, saya bilang. Baguslah Bu, saya bilang. Kalau memang Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri untuk di rapture, ya silakan. Bagus itu. Kalau memang bisa sendiri ya mempersiapkan diri, nggak apa-apa. Kalau memang yakin, ya. Kalau memang misalnya tadi malam atau berapa hari lalu didatangi oleh Bapak Yahweh, Adon Yeshua, hei engkau, Henry, engkau mempersiapkan dirimu ya untuk jadi mempelai saya. Kira-kira mungkin nggak Adon Yeshua ngomong begitu? Nggak ada Adon Yeshua ngomong begitu. Ya sama seperti Musa kan. Musa,
Aku perintahkan engkau menghadap Fir'aun supaya Bani Israel keluar dari tanah Mesir. Itu, seperti itu. Dafar Elohim, seperti itu firman yang disampaikan oleh Elohim. Sama seperti yang disampaikan ke saya. Engkau harus teriak, membangunkan mempelaiku untuk menyambut aku. Itu hampir sama sebenarnya perkataannya. Cuma karena di kitab suci cuma disebut Musa, tidak ada nama Henry, ya sudah itu nggak benar katanya gitu. Ya sudah, saya juga nggak memaksa ya. Artinya saya juga tidak mau ribut gitu ya masalah seperti itu. Saya diginikan kok, saya disuruh kok begini, enggak, saya tidak mau. Bagi saya yang penting saya melakukan tugas saya, itu saja. Mau ikut silakan, nggak ikut juga nggak apa-apa. Makanya saya tidak butuh ribuan orang ya, saya tidak butuh. Dan saya tidak mau teriak-teriak manggil si A, si B, si C, kamu balik lagi dong. Tidak, saya tidak mau. Bagi saya, yang mendatangkan mempelai ke YYRH adalah YYRH Ehad sendiri. Ya, bukan saya, bukan kita ya, tapi YYRH Ehad sendiri yang mendatangkan. Kalau engkau merasa dipanggil, engkau akan datang. Tapi kalau engkau tidak dipanggil, engkau tidak mungkin datang. Apapun alasanmu, nggak mungkin kau datang kalau tidak dipanggil. Ya, itu harus kita mengerti ya. Lalu penebusan zaman Torah di zaman akhir. Zaman Torah menggunakan tabut perjanjian sebagai pendamaian antara Yahweh Elohim dengan Bani Israel. Sedangkan zaman akhir dengan tubuh dan darah Adon Yeshua HaMashiach. Di dalam tabut perjanjian, ini tadi sudah saya sampaikan ya, ada 3 benda, yaitu roti mana, tongkat Harun, dan 2 loh batu. Sebenarnya isi tabut perjanjian itu sama dengan Adon Yeshua HaMashiach sebagai perjanjian baru dan kekal. Roti mana bicara tubuh dan darah Adon Yeshua HaMashiach. Tongkat Harun itulah pohon zaitun, berasal dari pohon zaitun, dan itu bicara minyak kudusnya. 2 loh batu itulah dafar Adon Yeshua HaMashiach di zaman akhir, bicara mempelai kudusnya untuk di rapture ya. Itulah 3 dari isi dari tabut perjanjian, dan itu semua ada di Adon Yeshua HaMashiach. Ya, jadi jangan lagi kita mencari-cari tabut perjanjian ya, ataupun mengarang-arang sesuatu. Wah, ini tabut perjanjian, ini kita kan begini-begini dengan versi-versinya ya. Sebenarnya dafar Elohim itu sangat simpel ya. Tidak membuat kita ribet. Engkau tidak perlu harus mengerti bahasa Ibrani secara komplit, tidak perlu ya. Engkau tidak perlu harus berbahasa Ibrani dengan macam-macam gitu ya. Kalau tidak berbahasa itu kurang keren kayaknya gitu. Enggak perlu ya. Cukup engkau percaya namanya Yahweh Yeshua Ruach HaKodesh, itu sudah cukup. Yang lainnya akan ditambahkan ya. Masalah yang namanya, dulu juga saya menghafal Hari Raya Buah Sulung itu apa ya bahasa Ibraninya ya. Itu saya lama loh itu, bisa 2 bulan saya itu. Hanya istri saya itu, saya hafal. Hari ini apa? Terus, Yom Habikurim, Buah Sulung. Terus roti tidak beragi itu apa ya? Padahal baru saya baca kemarin 2 hari yang lalu. Lupa gitu. Hamatsah gitu kan. Gitu. Pesah, Paskah. Setelah hampir setahun lah waktu itu, baru saya bisa hafal. Artinya itu kan hanya yang kecil begitu. Jadi saya tidak perlu menghafal yang ribet-ribet, nggak perlu. Atau yang mengerti yang ribet-ribet, nggak perlu. Atau bicara gematria, meskipun saya tahu di gematria ya 1 sampai 400 ya, bahkan yang sofinya itu, huruf sofinya itu ya ada 4 kalau nggak salah, 4. Ya itu kalau nggak saya baca lagi saya lupa, sekarang saya lupa itu. Tapi kalau saya baca saya ingat lagi. Artinya apa? Karena itu bahasa yang sebenarnya hanya pelengkap, jadi tidak perlu saya menguasai bahasa itu, tidak perlu. Ada juga orang yang bertanya waktu itu, kalau gitu susah dong, harus belajar bahasa Ibrani. Tidak, keselamatan itu bukan dari seperti itu, tidak seperti itu keselamatan. Ya, sedangkan yang simpel-simpel saja orang diselamatkan cuma berapa ratus orang yang di rapture. Bagaimana kalau keselamatan berasal dari bahasa yang harus kita kuasai? Tidak bisa.
Tidak ada satupun manusia yang diselamatkan. Hanya gara-gara bahasa. Sedangkan orang Israel saja yang tidurnya aja dalam bahasa Ibrani, semuanya bahasa Ibrani, mereka yang tidak diselamatkan, apalagi kita yang tidak ngerti apa-apa dengan bahasa Ibrani. Bagaimana mungkin diselamatkan ya? Kalau bicara dari sisi bahasa ya. Jadi bukan itu yang terpenting intinya ya, tapi yang terpenting kita mengerti penyingkapannya ya. Penyingkapan. Jadi ini tidak semua orang bisa disingkapkan ya. Makanya Adon Yesua bilang kan, yang tahu mengenai Bapa itu anak, yang tahu mengenai anak Bapa, dan yang tahu mengenai anak dan Bapa itu kepada yang orang-orang yang disingkapkannya. Yang Adon Yesua itu menyingkapkannya kepada orang yang diinginkannya. Ya, jadi tidak semua penyingkapan itu diberikan kepada semua orang, tidak, tapi hanya ke satu-satu orang, dan beda setiap zaman. Makanya ada istilah mengatakan setiap zaman ada orangnya, ya. Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Ya, kita perhatikan kitab suci, setiap masa itu cuma satu-satu orang diutus, tidak ada rame-rame, tidak ada. Tidak ada puluhan orang, ribuan orang, tidak ada. Ya, pahami itu, lihat pola penyelamatan dari mulai Adam sampai zaman akhir. Polanya kelihatan kok, satu-satu orang. Tidak ada puluhan orang ditempatkan. Tidak ada begini-begini, tidak ada. Dan tidak ada keselamatan miliaran itu tidak ada. Ratusan juta tidak ada. Ya, itu yang harus kita mengerti ya. Lalu kesimpulannya adalah Hari Raya Penebusan atau Pendamaian atau Yom Kippur merupakan hari raya yang ke-6 dilakukan setiap tanggal 10 bulan ke-7 atau bulan Tisri. Hari Raya Yom Kippur dilakukan dengan merendahkan diri dan tidak melakukan pekerjaan apapun dan dilakukan seperti hari Sabat ya. Hari Raya Yom Kippur dilakukan dengan mempersembahkan persembahan api-apian. Inilah disebut dengan persembahan ucapan syukur. Di zaman akhir, Hari Raya Yom Kippur sebagai ucapan syukur kita kepada Adon Yesua Hamasiah yang sudah menebus kita dan melayakkan kita menjadi mempelai kudusnya selamanya. Yom Kippur identik dengan tabut perjanjian sebagai pendamaian antara Yahweh Elohim dengan Bani Israel supaya dikuduskan. Sedangkan tabut perjanjian itu similar ya, similar itu artinya sama dan serupa dengan Adon Yesua Hamasiah di zaman akhir ya. Jadi itulah yang harus kita pahami ya, kesimpulan di Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian, di mana kita didamaikan ya oleh Bapa Yahweh melalui Adon Yesua Hamasiah ya, bukan melalui yang lain, bukan melalui tabut perjanjian ya, tetapi melalui tubuh dan darah Adon Yesua Hamasiah melalui minyak kudusnya yang selalu kita lakukan setiap hari ya. Karena hanya dengan tubuh dan darah Adon Yesua Hamasiah dan minyak kudusnya dan juga dengan pengudusan melalui baptisan pentahirannya, hanya itulah yang melayakkan kita untuk masuk ke dalam rapture ya. Karena apa? Karena itulah yang disampaikan kepada saya ya. Makanya YYRH Ministry ini bukan dari manusia ya, tetapi dari Adon Yesua Hamasiah sendiri ya. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Bapa Yahweh Besem Adonai Yesua Hamasiah Wirwa Kodes memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelainya di rapture, masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya, amin. Ya, mempelai Adon Yesua Hamasiah, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh, pada sore hari ini kami sudah mendengar Dafar Elohim, Dafar Adon Yesua Hamasiah. Khususnya kami saat ini memasuki Hari Raya Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian, Penebusan. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh, Engkau yang sudah datang ke dunia ini dalam rupa Adon Yesua Hamasiah, dan Engkau Adon Yesua Hamasiah yang sudah mendamaikan kami melalui tubuh dan darah-Mu dan juga melalui minyak kudus-Mu, sehingga kami didamaikan dan dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan Samaim dan menjadi mempelai kudus-Mu Adon Yesua Hamasiah sampai selama-lamanya. Kami ucap syukur Engkau yang sudah memeteraikan kami menjadi mempelai kudus-Mu Adon Yesua Hamasiah sejak sebelum permulaan dunia. Kami sudah Engkau tetapkan dan Engkau sudah pilih. Terima kasih Adon Yesua Hamasiah. Kami serahkan juga kehidupan kami mempelai-mempelai kudus-Mu Adon Yesua Hamasiah
dimanapun kami berada. Engkau yang menjaga, melindungi, memberkati, dan menguruskan kami. Dan juga kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa di dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapak Yahweh, kami serahkan juga sebentar kami akan menyatu dengan Adoni Somasia melalui tubuh dan darahnya, dan juga kami akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu Adoni Somasia, dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu Adoni Somasia, sehingga nanti ketika Engkau datang Adoni Somasia, menjemput kami mempelai-mempelai kudus-Mu, kami semua terbang ke awan-awan, masuk ke dalam kerajaan Samaim, dan ikut pada pesta perjamuan anak domba, di rumah Bapa Yahweh Elohim Zebaot sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh, kami sambut tubuh dan darah Adoni Somasia, dan juga kami sambut minyak kudus Adoni Somasia. Haleluya, amin. Ya, silakan.